Sejarah berdirinya PT Jasko Logistik Semarang. Pada tahun 1999, di Jerman, berdiri sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, forwarding, dan keagenan. Dalam hal proses pengiriman barang ke luar negeri dan impor barang dengan nama Alois Nanor International, yang merupakan cabang dari Alois Nanor Pedition GmbH. Sejak berdirinya perusahaan ini, telah mempunyai banyak cabang, branch hampir di semua negara Asia dan Eropa. Perusahaan ini pada dasarnya bergerak dalam jasa pengiriman barang ekspor dan impor bersifat keagenan dengan tujuan atau misi memberikan kemudahan bagi para eksportir maupun importer dalam pengurusan barang untuk diekspor ke luar negeri dan sebaliknya. Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi dalam dunia usaha dan banyak investor berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, pemerintah Indonesia bertekad untuk membangun kembali sektor usaha yang berpotensi untuk diekspor guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara makro. Sejak tahun 1999, OIK Nanor International juga telah melakukan ekspansi bisnisnya di Indonesia, termasuk salah satunya di Semarang, dengan berkolaborasi bersama perusahaan logistik yang bernama PT Arta Wahana Yasa Sakti, yang merupakan salah satu perusahaan logistik yang secara penuh dimiliki oleh PT Agis Tbk. Setelah semua kinerja perusahaan berjalan dengan baik, pada tahun 2000, PT Arta Wahana Yasa Sakti dan OIK Nanor International Jerman mengembangkan jaringan usaha bersama dengan mendirikan sebuah joint venture yang diberi nama PT Agis OIK Asia yang berkedudukan di Jakarta, di mana usahanya banyak menangani distribusi produk-produk furniture Indonesia ke sebagian besar negara di Eropa. Pada tahun 2002, PT Agis OIK Asia melakukan kerjasama joint venture dengan PT Dana Persada Manunggal dan mendirikan sebuah perusahaan di Semarang dengan nama PT Agis OIK Semarang yang beralamat di Jalan Lingkar Tanjung Emas A3 Semarang dan merekrut 11 tenaga operasional, sales, keuangan, dan dokumen. Pada awalnya, kegiatan usaha PT Agis OIK Semarang hanya membuka jasa freight forwarding saja. Namun, dengan perkembangan pasar dagang yang semakin pesat, maka pada tahun 2004, PT Agis OIK Semarang membuka jasa EMKL, ekspedisi muatan kapal laut, dan terus berkembang dalam segi usaha dan jumlah karyawan. Oleh sebab itu, diputuskan juga untuk berpindah kantor yang lebih luas dan memadai, yaitu di Ruko Perkantoran Mutiara, Jalan Marina nomor 5 Semarang. Pada pertengahan tahun 2004, Agis OIK Europe mengalami kolaps dan berimbas pada Agis OIK Asia dan Semarang, sehingga mereka menjual saham dan dibeli oleh BMA dari Austria, yaitu Jobsteel Centrum Logistik. PT Agis OIK Semarang lalu merubah juga nama perusahaan menjadi PT Jobsteel Centrum Logistik Semarang. Pada tahun 2005, terjadi penurunan kargo nominasi, sementara kargo freehand meningkat pesat sehingga puncaknya pada tahun 2010 saham PT JCL Indonesia dibeli oleh pemegang saham yaitu Bapak Rustamaji, Bapak Bayu dan Armako, dengan susunan pengurus sebagai berikut: Komisaris Utama Bapak Muslan, Komisaris Bapak Suhermanto, Direktur Bapak Rustamaji, pemegang saham DPM Bapak Rustamaji, Bapak Bayu dan Armako. Sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, perusahaan sudah berhasil memperluas pasar dengan membuka cabang di beberapa kota, yaitu pada tahun 2005 di Solo, awal tahun 2007 di Yogyakarta, dan tahun 2008 di Jepara. Pada tahun 2010, jajaran komisaris, direksi, dan manajemen menilai bahwa kargo nominasi sudah tidak bisa mensupport biaya operasional perusahaan dikarenakan nilainya yang semakin menurun atau kecil, sehingga disepakati untuk membeli saham PT JCL Indonesia oleh para pemegang saham dan memutuskan merubah nama perusahaan menjadi PT Jasko Logistik dan berlaku sampai sekarang. Sekarang, pencapaian yang sudah dicapai PT Jasko Logistik diantaranya yaitu
Tahun 2011 membuka cabang di Jakarta. Tahun 2013 membeli 3 truk kontainer untuk Semarang. Tahun 2014 membeli tambahan 2 truk untuk Semarang. Tahun 2015 membeli 2 truk kontainer untuk Jakarta. Tahun 2015 mulai merambah kiriman dengan menggunakan kontainer dan air freight antar pulau atau interinsuler. Tahun 2016 membeli tambahan 2 truk untuk Jakarta. Tahun 2017 membeli 2 truk tambahan untuk Semarang. Namun, di balik pencapaian tersebut juga terjadi penutupan cabang perusahaan dikarenakan pencapaian yang terus menurun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya atau beban perusahaan. Tahun 2017, cabang Jogja, market area Jogja menjadi wewenang Jesco Solo. Tahun 2019, cabang Jepara, market area Jepara menjadi wewenang Jesco Semarang. Bak kapal yang sedang berlayar di samudera pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, PT Jesco Logistik terhantam badai terberat yang menimpa perusahaan, yaitu pengunduran diri beberapa karyawan senior secara beruntun. Bahkan ada di antaranya yang membawa customer loyal Jesco ke tempat kerjanya yang baru. Penggelapan uang perusahaan oleh beberapa karyawan yang nilainya sangat besar sehingga mengganggu cash flow perusahaan. Walaupun sudah bisa ditangani sedikit demi sedikit untuk penyelesaiannya, namun tetap belum bisa dituntaskan sampai dengan saat ini. Karena pengembalian penggelapan uang tersebut sebagian besar berbentuk penyitaan aset dan butuh waktu untuk menjual sesuai nilai jual yang diinginkan. Pandemi Corona secara global yang sangat mempengaruhi kehidupan bersosial dan aktivitas perekonomian. Badai tersebut pada akhirnya bisa kami lewati sedikit demi sedikit dan bangkit dengan meregenerasi beberapa staf atau karyawan yang lebih muda, penuh semangat dan inovatif, juga perbaikan dan penerapan sistem secara menyeluruh sehingga kami dapat mengembangkan potensi dan performance secara maksimal. Tahun ini pula, Jesco mulai merambah air freight cargo, baik ekspor maupun impor, dengan hasil yang sangat bagus dan menjanjikan, sehingga akan melengkapi servis kami dan tentunya menambah profit center dari PT Jesco Logistik, selain jasa forwarding, EMKL, dan antar pulau yang sudah berjalan baik selama ini. Dengan pengalaman 20 tahun, PT Jesco Logistik optimis akan menjadi besar dan akan menjadi mitra handal bagi customer dalam mengembangkan bisnisnya. Be stronger than ever, menjadi lebih kuat dari sebelumnya.